Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Daljab Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Kenalkan, saya mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253212556. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Islam Husnul Khotimah kelas 7A dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mohon kepada ketua kelas supaya memimpin doa terlebih dahulu. Untuk diberikan kelancaran dalam pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa saja mungkin ada yang tidak hadir. Semua teman-temannya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, Bapak mau cek terlebih dahulu kerapihan kalian. Barangkali di sekitar kalian ada sampah atau apa, bisa dilihat. Silahkan di bawahnya. Oke, sudah rapi? Sudah siap belajar? Ya. Oke, sebelum lanjut, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu supaya kita semangat ya. Anak-anak semuanya silakan untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu bersama-sama. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, masuk, ayo masuk, maju, ayo maju, maju. Ya, sudah selesai. Silakan kalian untuk duduk kembali. Masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi. Iya, semangat, masih semangat, hebat. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu di sini ada 7 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui model VBL, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dan mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang kedua, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat quote serta sholat
dan zikir mencegah perbuatan keji dan muka dalam media sosial atau media lainnya. Yang ketiga, melalui model PBL, peserta didik dapat memahami makna sholat dan zikir. Nah, ini tujuan-tujuannya. Terus yang selanjutnya, melalui model PBL, peserta didik dapat memahami syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang keenam, melalui model PBL, peserta didik dapat memahami hal-hal yang membatalkan sholat. Yang terakhir, melalui model PBL, peserta didik dapat mempraktikkan sholat 5 waktu dan zikir sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Untuk materi hari ini kita membahas tentang hakikat sholat dan zikir ya. Nah, sebelum Bapak lanjut ke pemutaran video tentang hakikat sholat dan zikir. Nah, barangkali ada yang sudah mengenal apa itu hakikat dan zikir? Ada yang sudah tahu apa itu sholat? Oke, kalau belum tahu kita langsung lihat untuk video pembelajarannya. Nah, tapi di sini ada pantun nih dari Bapak nih. Coba dibaca kalian semua, baca pantunnya apa? Apa kelihatan? Dilarang lama digudang, mengikat pagar dengan kawat, jadikan hidup lebih terang, sholat 5 waktu jangan terlewat. Ya, cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat, jadikan hidup lebih terang, sholat 5 waktu jangan terlewat. Nah, kita langsung ke materinya. Silahkan diperlihatkan dan dicatat. Pada bab 3 ini kita akan membahas tentang hakikat sholat dan zikir. Sholat secara bahasa berarti berdoa, sedangkan secara istilah yaitu sebuah perbuatan dan ucapan yang mulai dengan takbiratul ihram. Bisa dicatat. Dengan salat. Salat lima waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki atau muslim perempuan yang sudah balik. Ketentuan dan pelaksanaan sholat, ya di sini ada ketentuan pelaksanaan sholat. Yang pertama ada syarat wajib sholat, yang kedua ada syarat sah sholat. Syarat wajib sholat bagi kaum muslimin yang pertama atau bagi laki-laki dan perempuan, yaitu satu beragama Islam, kedua berusia sudah mencapai balik. Kalau untuk perempuan itu 9 tahun, kalau untuk laki-laki 15 tahun. Kecuali untuk perempuan itu, walaupun dia belum terjadinya atau belum adanya haid, maka kalau sudah usia 9 tahun maka dia sudah cukup atau sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Itu juga dengan laki-laki, walaupun dia belum mencapai usia 15 tahun, tetapi sudah adanya bermimpi, ya, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga itu berakal. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Yang kelima sudah sampai dapat Islam kepadanya. Syarat sholat. Yang pertama sudah masuk suatu sholat. Yang kedua suci badan pakaian tempat sholat. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat ada kitab. Kedua pelaksanaan sholat atau disebut dengan rukun sholat. Yang pertama adalah berdiri jika mampu. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat ruku dengan tumanina. Yang kelima i'tidal dengan tumanina. Yang selanjutnya sujud dengan tumanina. Selanjutnya lagi duduk di antara dua sujud dengan tumanina. Selanjutnya lagi duduk akhir pada tasyahud akhir. Selanjutnya membaca tasyahud akhir. Selanjutnya membaca salam atas Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya membaca salam pertama ke kanan dan salam kedua ke sebelah kiri. Dan yang terakhir itu tertib. Jadi semua dilaksanakan harus tertib, harus sesuai tuntutan dari awal sampai akhir. Selanjutnya ketentuan pelaksanaan sholat. Di sini ada sunnah sholat. Ini dalam pelaksanaan sholat ada namanya sunnah sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku atau saat berdiri dari tasyahud akhir. Jadi disunahkan itu untuk mengangkat kedua tangan. Seperti pada saat kita melaksanakan takbiratul ihram dengan ucapan Allahu Akbar, kedua tangan dia. Selanjutnya bersedekah, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Selanjutnya mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Jadi mata kita tidak diperbolehkan melihat ke sana kemari. Jadi kita harus fokus melihat ke tempat sujudnya, ke bawah. Selanjutnya membaca doa kita setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram harus membaca iftitah. Selanjutnya membaca ta'awudz sebelum membaca basmalah. Seperti ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum membaca basmalah kita disunahkan membaca ta'awudz terlebih dahulu. Selanjutnya mengeraskan bacaan pada sholat yang termasuk jahr atau keras, dan melembutkan bacaan pada sholat yang termasuk sir atau lembut. Nah, itu ketentuan pelaksanaan sholat pada sunnah sholat. Selanjutnya ketentuan masih tentang ketentuan pelaksanaan sholat sunnah sholat.
membaca lafaz amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi kita harus membaca amin walaupun kita berada sebagai makmum ya, sebagai makmum atau kita sholat sendiri munfarid, kita harus membaca amin. Tadinya membaca surah setelah baca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Di rakaat pertama kalau misalkan kita sholat zuhur, maka rakaat ke-1 dan ke-2 kita membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah. Kalau untuk rakaat ke-3 dan ke-4 cukup dengan membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Jadi disunahkan mendengarkan bacaan imam. Selanjutnya membaca takbir ketika turun dan bangkit, selain ketika bangkit dari ruku. Selanjutnya ketika bangkit dari ruku membaca Sami'allahu liman hamidah. Jadi kepala-kepala harus disimpan di dulu ketika kita sadar. Dan kalau kita cepat-cepat menutupi aurat tersebut. Selanjutnya mengubah niat. Selanjutnya berpaling dari kiblat. Jadi kita menghadap ke selain kiblat. Yang selanjutnya makan dan minum ketika sholat. Yang selanjutnya tertawa dan yang terakhir murtad. Itu hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, berikut ini tata cara pelaksanaan sholat. Yang pertama berdiri tegak menghadap kiblat. Jadi gambarnya seperti ini. Kita menghadap ke kiblat, lalu kelihatan bacanya. Selanjutnya kita takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Selanjutnya itu berdiri bersedekah sambil membaca doa kita. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan, dan selanjutnya masih panjang. Lalu kita membaca surah Al-Fatihah. Jangan lupa untuk membaca ma'ruf terlebih dahulu dan dibacakan surah Al-Fatihah. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, itu tentang hakikat dan sholat ya, sudah kita lihat barusan melalui videonya. Nah, dari video tersebut, barangkali ada yang sudah tertangkap oleh kalian. Apa saja yang ada di sana? Tentang apa saja? Tentang sholat dan zikir. Sholat dan zikir ya. Tentang sholat dan zikir ya. Sholat dan zikir. Terus apa lagi? Nah, sebelum lanjut lagi, Bapak tanya yang ada di barusan di video, apa itu tentang sholat? Sholat itu apa? Sholat itu doa. Kalau menurut secara istilahnya sholat itu apa? Apa? Sholat itu ucapan atau perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, perlu diingat ya yang barusan. Terus tentang zikir. Zikir itu apa? Mengingat. Nah, kalau menurut istilahnya apa zikir? Membasuhi lidah dengan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sholat. Terus apa lagi yang tadi di video yang tertangkap oleh kalian? Syarat sah sholat. Syarat sah sholat apa? Ada apa saja yang sudah mungkin masih ingat atau ditulis? Sudah waktu sholat. Ada syarat sah. Ada syarat sah. Terus sunnah. Syarat wajibnya. Syarat sah ada syarat wajib sholat. Wajib. Syarat wajib sholat apa saja? Sudah masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Terus apa lagi? Beragama Islam. Apa lagi? Balik. Ya. Terus syarat sah sholat apa lagi tadi? Sudah waktu masuk sholat ya, bisa. Sudah masuk waktu sholat. Apa lagi? Suci badan pakaian ya. Suci badan pakaian. Nah, terus apa lagi tadi yang ada di video? Menutup aurat. Ada lagi? Terus selain syarat sah dan ini apa lagi? Nah, apa lagi? Hal-hal yang membatalkan apa saja? Hal-hal yang membatalkan sholat. Berbicaranya, hal-hal yang membatalkan sholat. Hal batal sholat ya. Batal sholat. Berbicara. Bapak tanya, hal apa yang diperbolehkan berbicara ketika sholat? Ketika apa? Nah, apa? Apa imam? Betul imam non?
ketika imam melakukan kesalahan. Contoh nanti imam salah harusnya 2 rakaat, ini baru 1 rakaat, maka makmum berbicara dengan apa? Dengan mengucapkan subhanallah. Bagi siapa? Laki-laki. Kalau perempuan gimana? Tepuk tangan. Nah itu. Terus apalagi yang membatalkan? Adanya misalkan ada najis yang ada di pakaian. Masih banyak lah hal-hal yang membatalkan sholat. Nah itu. Terus zikir. Zikir itu mengingat siapa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun kita berada, kita itu harus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berzikir mah tidak terbatas hanya ketika kita sholat atau kita melakukan pengajian. Zikir itu bebas, kecuali tidak boleh berzikir itu apa? Tadi ada tidak boleh berzikir ketika apa? Ketika kita buang air besar, ya, buang air besar atau kecil. Nah, hal ini yang tidak diperbolehkan membaca zikir. Tidak boleh berzikir. Jadi selain ini mah bebas berzikir. Mau sedang lari, mau sedang olahraga, badminton, renang, berzikir boleh. Malah mau berzikir terus setiap hari ya. Nah, masih semangat? SMP Islam Husnul Khotimah Jaya. Ya, jaya. Oke, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Di sini ada menjadi 4 kelompok. Bentar. Yang pertama ada kelompok Abil. Mana Abil? Ya, silahkan yang nanti sama Abil. Yang pertama ada Abil, yang kedua Ai Uswatun mana? Ya. Airin, terus Ajlika, Alfi. Silahkan bikin kelompok. Sudah bikin? Bapak kasih waktu 15 menit. Nah ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 baik gede. Kelompok 2, mana kelompok 2? Diskusikan selama 15 menit. Oke, berarti nanti sampai jam 38 sampai jam 50 ya, 52. Silakan dibagi nanti oleh siapa yang akan menyampaikan. Misalkan kelompok 1 tentang ketakwaan, nanti siapa yang akan menyampaikan. Berarti semuanya harus bisa menyampaikan ya, jangan sama 1 orang. Oke, waktu habis. Nah, sekarang kalian dari tiap-tiap kelompok supaya maju ke depan atau perwakilannya silakan maju ke depan kan. Yang pertama kelompok 1 itu membahas tentang contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Nah, kelompok 2 itu membahas dan membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kelompok 3 itu membahas mempraktikkan sholat 5 waktu dan zikir sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Nah, kelompok terakhir membahas dan membuktikan pembiasaan sholat 5 waktu dan zikir di sekolah. Nah, silakan kelompok mana dulu? Kelompok 1, 2, 3. Silakan yang sudah siap, silakan ke depan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 1 apa? Menjaga lisan dan ucapan menyakiti orang lain. Itu. Salat dan berzikir akan berhati-hati dalam berbicara, tidak berkata kasar, tidak bergosip, dan tidak menyebar fitnah. Tuh, jadi yang pertama itu cara apa? Tadi kelompok lain? Tidak menggosip. Nah, itu cara supaya kita apa? Supaya kita sholat dan zikirnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lanjutkan. 2. Bersikap jujur dalam setiap perbuatan. Apa? Cara apa?
bersikap jujur dalam setiap perbuatan. Ketakwaan yang terbentuk melalui jalan membuat seorang selalu menunjukkan kejujuran baik di sekolah, pekerjaan atau di masyarakat. Ya. Menjauhi pergaulan buruk. Apa yang ketiga Cenah? Yang ketiga apa? Menjauhi pergaulan yang buruk. Dengan jujur dan kesabaran akan pengalaman dari teman atau lingkungan yang dapat mengajarkannya kepada manusia seperti mabuk, berjudi atau berbohong. Tuh, dengan berzikir ya akan menjauhkan dari perbuatan maksiat. Lanjutkan. 4. Menolong sesama tanpa pamrih. Jadi ya ditolong teh jangan ada minta imbalan. Orang yang bersakwa akan terdorong untuk berbuat baik, menolong tetangga, dan peduli terhadap sesama, karena sholat mengajarkan kepedulian sosial. 5. Disiplin dan bertanggung jawab. Sholat 5 waktu merasa disiplin dan bertanggung jawab. Sehingga dalam kehidupan sehingga ia menjadi pribadi yang tepat waktu dan dapat dipercaya. 6. Menjaga pandangan dan pergaulan. Orang yang gemar berpikir sadar bahwa Allah selalu melihatnya, sehingga ia menunjukkan pandangan dan menjaga adab dalam berinteraksi dengan lawan jenis. 7. Tidak mudah marah dan dendam. Zikir menjadikan hati lembut dan sabar saat menghadapi masalah sosial. Ia lebih memilih memaafkan. Sekian dari kami. Nah, tunggu dulu ya. Tadi berarti dari kelompok 1 ada berapa? Berarti ada 7 ya. Nah, ada 7. Kelompok 1 ada 7. Kelompok 1 tunggu dulu ya. Kelompok 1 ada 7 contohnya. 1 apa itu? Apa? Yang 1? Nomor 1 apa? Lisan dari ucapan yang menyakiti hati. Menjaga lisan. Yang kedua, apa yang kedua? Bersikap jujur dalam setiap perbuatan. Bersikap jujur. Jadi kita harus selalu jujur. Yang ketiga, Menjauhi pergaulan yang buruk. menjauhi pergaulan yang buruk. 4. Menolong sesama tanpa pamrih. Menolong sesama tanpa pamrih. Nah, yang kelima, Disiplin dan bertanggung jawab. disiplin, tanggung jawab, tanggung jawab. Nah, ini dari kelompok 1. Jadi 1 menjaga lisan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Silahkan. Tidak ada. Ya, sudah silahkan duduk kembali. Untuk kelompok 1. Oplos dulu. Ya, hebat. Selanjutnya kelompok berapa? 2, 3, atau 4? Tentang apa kelompok tadi itu? Membiasakan sholat 5 waktu dan zikir di sekolah. Nah, kalau ini mah kan pembiasaan ya. Mungkin ada bukti, nanti ada bukti. Silakan, masih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan akan membahas Apa? beberapa bukti pembiasaan salat dan zikir. Kami melaksanakan sholat duha berjamaah. Buktinya ada galeri di Mading. Kami melaksanakan sholat berjamaah dan zikir bersama. Buktinya ada di Mading. Teman saya akan mengambil foto di Mading. Nah kan, jadi ini untuk kegiatan sholat itu ya kita sebagai siswa, terutama siswa apa? Siswa SMP Islam Husnul Khotimah itu sudah membiasakan kegiatan diantaranya itu ada sholat berjamaah di mana di masjid dan juga ada praktek sholat duha ya, praktek sholat duha. Terus ada zikirnya juga, zikir sholat apa? Sholat zuhur. Jadi kita itu alhamdulillah ya udah membiasakan diri melaksanakan kegiatan sholat ya. Jadi ini kebiasaan sholat waktu dan zikir di sekolah. Melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat berjamaah dan zikir. Nah
ini ada fotonya ya. Nah, ada foto kegiatan sholat berjamaah. Udah ada lagi? Udah? Ada yang mau ditanyakan? Fotonya asli apa palsu? Asli. Ya, itu asli kegiatan kita di sekolah. Ya, udah? Udah kan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah dari 4 kelompok sudah mempresentasikan. Nah, yang pertama itu membahas tentang apa tadi itu? Tentang perilaku ketaatan. Yang tadi sudah ada ketaatan, menjaga lisan, bersikap jujur. Terus yang ke kelompok 2 ya, tentang sholat dan zikir. Terus ada kelompok 3 mempraktikkan sholat 5 waktu dan zikir. Nah, selanjutnya di sini ada pantun lagi ya, pantun bisa dibaca. Apa? Ke Semeru pergi berkemah, buat teh jangan pakai gula. Banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Jadi kita itu harus banyak beribadah. Ya, kita sudah sering melaksanakan contoh yang seperti tadi, ada salat duha. Jadi kita sholat duha dulu seperti yang sudah kita biasakan di sekolah, sholat duhur berjamaah. Nanti kalau pulang ke rumah juga kita itu harus rajin sama seperti sekolah, ada sholat duha. Kalau misalkan sedang libur sholat duha. Kalau pulang sekolah nanti sholat asar, maghrib, kita laksanakannya harus sebisa mungkin kita berjamaah seperti yang sudah kita lakukan di sekolah sholat duhur. Nah, dari awal sampai akhir yang kita bahas itu tentang apa saja? Tentang sholat, tentang zikir, apalagi? Udah ya. Di sholat ada pembahasan tentang apa? Syarat sah sholat, yang membatalkan sholat, syarat wajib sholat, dan tata cara sholat. Nah, zikir juga ada zikir ya. Zikir itu apa tadi? Mengingat ya, mengingat. Gitu. Kalau kita ingin selalu ingat, jadi harus sering berzikir ya. Nah, dari awal sampai akhir barangkali ada yang ditanyakan selain daripada sudah dibahas tadi? Tidak. Nah, ada kata-kata hikmah ya ini dari untayan, bisa dibaca? Apa? Kita perbesar dulu. Untayan hikmah. Nah ini apa? Dengan zikir. Ya gitu. Jadi dengan berzikir seorang dapat mengaitkan diri dan mengomunikasikan keadaannya kepada Allah. Jadi itu intinya ya, zikir itu supaya kita itu apapun kita berzikir kepada Allah. Punya masalah, mau sedang senang, mau sedang susah atau senang, kita harus selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, nanti untuk pembahasan minggu selanjutnya yaitu tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Itu ya. Jadi untuk minggu selanjutnya. Oke, kita tutup. Silakan kepada KM untuk memimpin doa tutup. Atau langsung saja kita membaca doa apa? Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan nanti kalian bisa mengamalkan
dan lebih-lebih rajin lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih udah.